Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Restu Wiratmaja dengan judul Ngunduh Jiwa seri yang ke-6. Waktu maghrib berkumandang, orang-orang di desa Wongso segera masuk ke dalam rumah. Mereka tahu jika waktu maghrib adalah waktu yang sangat sakral melebihi waktu-waktu lainnya. Keadaan Ibu Sri sedikit membaik. Ia hanya perlu beristirahat penuh dan diberikan perawatan yang terbaik. Pak Tejo mengundang salah seorang ustadz yang memang berasal dari sekitaran desa. Katanya ustadz tersebut pernah mengobati orang-orang yang memang mendapatkan gangguan yang sama seperti yang telah terjadi kepada Ibu Sri. Saat dimana sang ustadz ingin memasuki rumah, dia merasa ada gesekan energi dari dalam rumah tersebut. Menurut ustadz tersebut, Ibu Sri mengalami gangguan gaib yang mungkin saja disebabkan oleh sesuatu yang berada di sekitaran rumahnya. Sudah berapa lama teror ini terjadi? Tanya ustadz itu kepada Pak Tejo. Kira-kira sudah 2 hari ini, Ustadz. Apakah sebelumnya pernah ada orang asing yang pernah memasuki rumah ini selama 2 hari kemarin? Pak Tejo terdiam. Ia bahkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Begitu juga Dini. Dia hanya menatap ustadz tersebut dengan tatapan yang tajam sambil memakan bunga melati yang sudah dia letakkan ke dalam mangkok kecilnya. Keanehan yang terjadi pada Dini pun menarik perhatian ustadz tersebut. Ia kemudian mendekati Dini yang sedang memakan melati dengan tatapan yang berubah drastis menjadi tatapan yang sangat kosong. Sudah berapa lama anakmu memakan melati ini, Pak? Tanya ustadz itu kepada Pak Tejo. Sudah 2 hari, Pak. Siapa yang menyuruh dia memakan bunga melati ini? Pak, itu atas perintah dari calon mertuanya. Katanya melati ini diberi oleh perias pengantin yang nantinya akan merias Dini di hari pernikahannya. Calon pengantin ya? Saat dimana ustadz tersebut sedang menatap Dini, tiba-tiba wajah Dini mendadak berubah menjadi sosok wanita pengantin. Astagfirullah. Kenapa, Ustadz? Aku tahu sumber masalah ini. Ustadz tersebut meminta segelas air kepada Pak Tejo. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang memang sudah mengendap di dalam tubuh Dini dan menjadi penyebab dari gangguan aneh yang terus-menerus meneror Ibu Sri. Setelah Pak Tejo mengambilkan segelas air, ia pun langsung menyerahkannya kepada ustadz tersebut. Dia bukan orang yang pertama, Pak. Maksudnya, Ustadz? Nanti Bapak tahu setelah saya mencipratkan air ini ke wajahnya. Tapi sebelum itu tolong tutup kamar istri Bapak. Pak Tejo pun langsung menutup pintu kamar istrinya sesuai dengan arahan ustadz tersebut. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan ustadz tersebut, sampai-sampai harus meminta kepadanya untuk menutup pintu kamar istrinya. Mulut ustadz tersebut membaca sesuatu seperti doa khusus yang berguna untuk meruyah seseorang yang memang sedang berada di dalam gangguan. Tidak berselang lama, ustadz itu mulai mencipratkan air ke wajah Dini. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba lampu rumah menjadi mati. Angin bertiup dengan kencangnya hingga membuat jendela rumah menjadi terbuka. Terdengar suara-suara aneh dari luaran. Dini yang awalnya menatap ustadz tersebut kini dirinya mengganti posisi wajahnya menjadi menunduk ke arah bawah. Sang ustadz seperti mengetahui sosok yang merasuki tubuh Dini. Dia yakin sosok yang sama pernah dia temui namun dengan wadah atau orang yang berbeda. Assalamualaikum. Ustadz itu memulai pembicaraan dengan menyapa sosok yang merasuki Dini.
Namun sosok yang merasuki Dini menjawabnya dengan tawa ringan, layaknya orang yang sedang meremehkan sesuatu yang ada di hadapannya. "Kita ketemu lagi, Rahayu. Aku ingin kamu keluar dari tubuh ini dan kembali ke tuanmu." "Awakmu weruh wulan manten? Wulan sing dadi wulan kepati kabeh manten ing desa nang kene." Pak Tirjo tidak menyangka jika anaknya dirasuki oleh sesuatu. Jika memang ini benar adanya, maka apa yang terjadi kepada istrinya adalah karena ulah sosok yang merasuki tubuh Dini. "Dadi opo gelemu?" tanya sang ustadz. Tangan-tangan Dini mulai mengeluarkan urat-uratnya. Dia seakan benci dengan ustadz yang ada di depannya. Dia pun langsung mengarahkan tangannya ke wajah ustadz tersebut dan mencengkramnya dengan kuat. "Ojo melok-melok maring urusanku." Sang ustadz berusaha melepaskan tangan yang mencengkram wajahnya dengan kuat. Pak Tirjo ingin membantu ustadz tersebut. Namun anehnya dia langsung terpental seperti ada sesuatu yang melarangnya untuk mendekat. "Ojo ganggu ritualku." Sosok yang merasuki tubuh Dini kembali memberikan ancaman. Kali ini dia mengancam kepada ustadz tersebut untuk tidak mengganggunya tepat di malam ritual tiba. Namun lagi dan lagi, sang ustadz hanya membaca zikir sembari menahan tangan dan dari Dini yang dengan kuatnya mencengkram wajah sang ustadz dengan sangat kuat. "Ojo njupuk tumbalku." Saat kalimat tumbal itu diucapkan, Pak Tirjo langsung terkejut. Ia baru mengetahui jika anaknya sudah ditandai dengan cara dijadikan tumbal oleh seseorang. Semalam Lewat ada salah dengan seorang sosok warga yang mengalami merasuki kerasukan. tubuh Dini. Namun sosok yang Pak Tirjo merasukinya hanya selalu bisa berpindah mengulurkan tangannya sembari meminta Berpindah kepada wadah? ustadz tersebut Maksudnya, untuk Mbah? menyadarkan Dini dengan cepat. Namanya Ibu Sri dan Dini. Namun Aku usahanya baru tahu sia-sia. jika Dini Saat adalah dimana wanita yang ustadz nantinya tersebut akan ingin dijodohkan melepaskan oleh sosok yang Bagus. merasuki tubuh Dini, tiba-tiba ada Begini. bayangan hitam yang Beberapa keluar hari ke dari depan, tubuh Dini bulan pernikahan dan akan masuk tiba. ke dalam kamar Bu Sri Tepat dengan bulan itu cepat. tiba, Bagus akan Saat menikah dengan ustadz seorang tersebut gadis ingin yang berasal mengejarnya, dari desa pintu Wongso kamar mendadak yang tertutup bernama dengan Dini. sendirinya. Namun Lampu selama rumah beberapa kembali hari ini, menyala. orang tuanya Keadaan selalu menjadi mendapati normal. teror yang Hanya mengerikan. saja Dan ada yang ini tidak salah beres satunya. dengan Bu Sri, yang tiba-tiba langsung sadar saat pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Mula-mula mereka berdua segera mengangkat tubuh Dini ke kamarnya. Lalu mereka kembali lagi untuk menyelamatkan Ibu Sri yang sedang terperangkap di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam. Mereka mendengar seperti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Bu Sri. Dan benar saja, tidak berserang lama kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar tersebut. Ustadz itu meminta kepada Pak Tirjo untuk membantunya mendobrak pintu. Dan saat pintu didobrak, mereka berdua melihat sesuatu yang kurang mengenakan untuk dipandang. Ibu Sri sedang membuka seluruh pakaiannya dan menggaruki sekujur tubuhnya dengan kuku-kuku di tangannya hingga menyebabkan tubuhnya menjadi terluka. Astagfirullahaladzim. Ibu, sang ustadz menjadi serba salah. Di lain sisi dirinya ingin menyelamatkan Ibu Sri, namun di sisi lain aurat Ibu Sri terbuka dengan jelas. Untuk menyelesaikannya, Pak Tirjo segera memakaikan lagi seluruh pakaian yang sudah dilepas oleh Bu Sri untuk nantinya dapat dengan mudah si ustadz tersebut dalam mengeluarkan sosok yang sedang berpindah wadah ke dalam tubuh Ibu Sri. Malam itu sang ustadz segera menenangkan keduanya. Dirinya seperti terbawa ke masa lalu saat berusaha menyelamatkan seseorang yang kasusnya sama seperti apa yang terjadi kepada Dini dan juga Ibu Sri. Setelah selesai sang ustadz pamit untuk pulang, ia meminta kepada Pak Tirjo untuk mengelilingi rumahnya di tiap pagi, siang, dan menjelang maghrib. Jika ada bunga melati yang berserakan segera ambil dan bakar. 4 hari sebelum pernikahan,
Waktu kembali berputar dengan cepat. Mentari bersinar dengan terangnya di desa Tejokromo. Suara ayam yang berkokok terus-menerus bersautan. Kini Pak Sumardi dan Bu Sumi kembali memiliki tugas terhadap pemecahan konflik lama yang telah terjadi di dua desa yang berbeda, yaitu desa Tejokromo dan desa Wongso. Mereka berdua kembali berangkat ke desa Wongso untuk menemui Mbah Sur. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan praktek ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus sendiri. Tidak seperti hari-hari biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi justru terus mengunjungi desa Wongso untuk membongkar lebih dalam terkait dengan sesuatu yang sudah lama belum juga terpecahkan. Perjalanan kali ini cukup memakan waktu yang lama. Selain dengan kendaraan yang seadanya, mereka berdua juga sudah berumur. Kini keduanya sama-sama berjuang untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misteri yang sudah lama terpendam di desanya. Tiba di desa Wongso, Ibu Sumi dan Pak Sumardi langsung bertolak ke rumah Mbah Sur. Keduanya memang sudah janjian terlebih dahulu untuk mengobrol lebih panjang akan cerita yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dan saat dimana ketika mereka tiba di rumah Mbah Sur sudah berdiri di depan untuk sambil mengulurkan tangannya. Ayo cepat masuk, kalian harus tahu ini. Pak Sumardi dan Bu Sumi segera masuk ke dalam rumah Mbah Sur. Sepertinya Mbah Sur memiliki cerita yang menarik sampai-sampai dirinya begitu antusias untuk membagikan ceritanya kepada Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Semalam ada salah seorang warga yang mengalami kerasukan. Namun sosok yang merasukinya selalu berpindah wadah. Berpindah wadah? Maksudnya Mbah? Namanya Ibu Sri dan Dini. Aku baru tahu jika Dini adalah wanita yang nantinya akan dijodohkan oleh Bagus. Ibu Sumi dan Pak Sumardi masih belum paham dengan cerita Mbah Sur yang sedikit kurang jelas terhadap alur cerita yang dia ceritakan. Begini, beberapa hari ke depan bulan pernikahan akan tiba. Tepat bulan itu tiba, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Wongso yang bernama Dini. Namun selama beberapa hari ini orang tuanya selalu mendapati teror yang mengerikan. Dan ini salah satunya. Ucap Mbah Sur sembari menunjukkan luka di lehernya. Tepat bulan itu tiba, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Wongso yang bernama Dini. Namun selama beberapa hari ini orang tuanya selalu mendapat teror yang mengerikan. Ini salah satunya. Ucap Mbah Sur sembari menunjukkan luka di lehernya. Luka leher? Benar, leher Ibu Sri terluka karena dirinya menggorok lehernya sendiri dengan pisau dapur. Untungnya dia masih bisa diselamatkan. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat menaikkan alis matanya sebagai tanda ngilu mendengar cerita seram itu. Mereka berdua tidak bisa membayangkan jika leher sendiri digorok menggunakan pisau dapur. Belum cukup sampai di situ. Malam tadi Ibu Sri kerasukan sesuatu yang berasal dari tubuh Dini. Ternyata sosok itu berpindah wadah dari Dini ke tubuh Ibu Sri. Tambah Mbah Sur. Lalu apa yang terjadi? Tanya Pak Sumardi. Ibu Sri menggaruk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula dia membuka semua pakaiannya sampai tidak ada satu kain pun yang menempel di tubuhnya. Lalu dia mengeruk tubuh, kemaluan dan bagian payudara hingga tergoles oleh kuku-kukunya. Tidak disangka ternyata memang benar adanya. Ibu Sumi sudah memprediksikan dari awal jika Bagus mencari wanita di desa Wongso. Benar seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhum Wati. Keluarga Bagus mungkin saja dalang dari perbuatan kejam ini. Mereka jelas-jelas telah melakukan dosa besar terhadap orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi yang dia jalankan bersama dengan orang-orangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ibu Sumi kepada Mbah Sur.
Biasanya perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin Bagus. Aku mengenali rupanya. Basur berniat membantu Pak Sumardi dan Ibu Sumi untuk mengetahui perias pengantin dari setiap calon pengantin yang akan dinikahkan oleh Bagus. Karena itulah kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Di sisi lain kesempatan ini hanya sekali datangnya. Kesabaran yang dilakukan oleh Pak Sumardi dan Bu Sumi benar-benar membuahkan hasil. Sebentar lagi keduanya akan mengetahui terkait dengan misteri kematian para pengantin yang meninggal setiap bulan pengantin tiba. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Ngunduh Jiwo, seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.